Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mimi Jamilah dalam program Itahsin. Semoga Sobat Muslim selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Sobat Muslim berada. Mudah-mudahan Sobat Muslim yang di rumah, yang sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberikan kesehatan kembali agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah Sobat Muslim, biasanya kita membahas seputar makharijul huruf juga tajwid ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kali ini kita akan membahas tentang kadar waktu huruf shahih. Huruf shahih atau huruf hijaiyah ketika berharokat dan dalam suatu kalimat, maka harus diucapkan dengan kadar waktu yang sama. Tidak boleh antara huruf satu dengan yang lainnya itu dibedakan. Misal dalam pengucapan kutiba, kita harus mengucapkan kaf yang berharokat dhammah, kemudian sama dengan saat mengucapkan huruf ta yang berharokat kasroh dan ba yang berharokat fathah. Jadi tidak boleh ada salah satu huruf yang dibaca lebih singkat atau lebih panjang dibandingkan dengan huruf yang lainnya. Contoh, kutiba. Jadi harus sama, kutiba. Kutiba, bukan kutiba, bukan seperti itu, tapi kutiba, karena semuanya pendek maka dibacanya harus sama harokatnya. Nah contoh lainnya ada di kata ya'idukum. Jadi ketika membaca ya'idukum bukan ya'idukum atau ya'idukum, bukan seperti itu, tapi temponya itu harokatnya harus pas dan harus sama. Ya'idukum, jadi bukan ya'idukum. Nah itu juga salah. Jadi yang betul adalah ya'idukum, diucapkan dengan kadar waktu yang sama. Adapun jika huruf hijaiyah itu bersukun, selain huruf alif, huruf waw madiyah, yaitu huruf waw sukun setelah dhammah, dan ya madiyah, yakni huruf ya sukun setelah kasrah, maka kadar waktu pengucapannya tergantung sifat yang dimilikinya. Jika bersifat syiddah, maka pengucapan huruf bersukunnya lebih singkat dibandingkan dengan huruf yang bersifat bainiyah. Dan huruf bainiyah ketika bersukun itu lebih singkat diucapkan dibandingkan dengan huruf yang bersikat rokhawah. Jadi huruf-huruf hijaiyah selain huruf madiyah tadi ketika bersukun diucapkan dengan kadar yang berbeda-beda tergantung dengan sifat apa yang dimiliki oleh huruf tersebut. Misalkan huruf sin yang bersukun. Misalkan pada pengucapan kata yastabshirun, yastabshirun terdapat huruf sin bersukun, ba bersukun, dan nun bersukun. Huruf nun bersukun pada akhir kata memiliki sifat bainiyah, maka ia lebih lama pengucapannya dibandingkan huruf ba bersukun dan yang bersifat syiddah. Dan juga huruf nun bersukun dibaca lebih singkat dibandingkan dengan huruf sin bersukun yang memiliki sifat rokhawah. Jadi yastabshirun, seperti itu. Dan jika huruf nun bersukun dibaca lebih singkat dibandingkan dengan huruf sin bersukun yang memiliki sifat rokhawah, jadi huruf bersifat syiddah ketika bersukun pengucapannya itu singkat dibandingkan dengan huruf yang bersifat bainiyah. Dan huruf bainiyah ketika bersukun lebih singkat diucapkan dibandingkan dengan huruf yang bersifat rokhawah. Nah itulah tadi Sobat Muslim, kita sudah membahas sedikit tentang kadar waktu huruf shahih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Muslim semuanya. Yuk sama-sama kita review lagi tentang kadar waktu yang shahih. Huruf shahih atau huruf hijaiyah ketika berharokat dan dalam suatu kalimat, maka harus diucapkan dengan kadar waktu yang sama. Tidak boleh antara huruf satu dengan yang lainnya itu dibedakan. Misal dalam pengucapan kutiba, kita harus mengucapkan kaf yang berharokat dhammah, kemudian sama dengan saat mengucapkan huruf ta yang berharokat kasroh dan ba yang berharokat fathah. Jadi tidak boleh ada salah satu huruf yang dibaca lebih singkat atau lebih panjang dibandingkan dengan huruf yang lainnya. Contoh, kutiba. Jadi harus sama, kutiba.
kutiba, bukan kutiba, bukan seperti itu, tapi kutiba. Karena semuanya pendek, maka dibacanya harus sama harokatnya. Nah, contoh lainnya ada di kata ya'idukum. Jadi ketika membaca ya'idukum bukan ya'idukum atau ya'idukum, bukan seperti itu, tapi temponya itu harokatnya harus pas dan harus sama. Ya'idukum. Jadi bukan ya'idukum. Nah, itu juga salah. Jadi yang betul adalah ya'idukum, diucapkan dengan kadar waktu yang sama. Adapun jika huruf hijaiyah itu bersukun, selain huruf alif, huruf waw madiyah, yaitu huruf waw sukun setelah dhammah, dan ya madiyah, yakni huruf ya sukun setelah kasrah, maka kadar waktu pengucapannya tergantung sifat yang dimilikinya. Jika bersifat syiddah, maka pengucapan huruf bersukunnya lebih singkat dibandingkan dengan huruf yang bersifat bainiyah. Dan huruf bainiyah ketika bersukun itu lebih singkat diucapkan dibandingkan dengan huruf yang bersikat rokhawah. Jadi huruf-huruf hijaiyah selain huruf madiyah tadi ketika bersukun diucapkan dengan kadar yang berbeda-beda tergantung dengan sifat apa yang dimiliki oleh huruf tersebut. Misalkan huruf sin yang bersukun. Misalkan pada pengucapan kata yastabshirun, yastabshirun terdapat huruf sin bersukun, ba bersukun, dan nun bersukun. Huruf nun bersukun pada akhir kata memiliki sifat bainiyah, maka ia lebih lama pengucapannya dibandingkan huruf ba bersukun dan yang bersifat syiddah. Dan juga huruf nun bersukun dibaca lebih singkat dibandingkan dengan huruf sin bersukun yang memiliki sifat rokhawah. Jadi yastabshirun, seperti itu. Dan jika huruf nun bersukun dibaca lebih singkat dibandingkan dengan huruf sin bersukun yang memiliki sifat rokhawah, jadi huruf bersifat syiddah ketika bersukun pengucapannya itu singkat dibandingkan dengan huruf yang bersifat bainiyah. Dan huruf bainiyah ketika bersukun lebih singkat diucapkan dibandingkan dengan huruf yang bersifat rokhawah. Sobat Muslim, seru sekali ya membahas tentang kadar waktu huruf shahih. Nah, kita akan membahas dengan materi yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Itahsin.